Assalamualaikum, kita bertemu lagi dalam video materi pembelajaran sistem basis data. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data manipulation language atau biasa kita sebut sebagai DML ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama ya kita berkenalan dengan apa itu DML. Jadi DML itu dapat diartikan sebagai suatu bahasa yang digunakan untuk berbagai macam proses yang ada pada base data, yaitu menambahkan, menghapus, mengubah, dan juga menampilkan data ya. Jadi ini adalah beberapa operasi yang ada pada DML, yaitu select, kemudian proses insert, update, dan juga delete ya. Nah, ini adalah beberapa klausa ya, yang nanti akan banyak kita bahas yang ada pada DML yang terkait dengan select, insert, update, dan juga delete ya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu mengenai select ya. Jadi untuk select ini biasa kita gunakan untuk menampilkan suatu data dalam satu basis data ya. Nah, di sini contohnya misalkan kita ingin menampilkan semua kolom dan semua baris ya. Jadi di sini untuk contohnya adalah tampilkan daftar seluruh staf secara rinci. Jadi kalau seluruh staf berarti adalah semua barisnya. Secara rinci maksudnya adalah semua kolom ditampilkan ya. Nah, di sini untuk menampilkan data staf ya kita tinggal menampilkan seluruh kolom yang ada yaitu select. Kemudian spasi ini adalah nama kolomnya ya. Ada staff number, first name, last name, kemudian address, position, sex, date of birth, salary, dan juga branch number. Kemudian klausa yang selanjutnya adalah from. Kemudian adalah nama tabelnya. Jadi select nama kolomnya, from, dan nama tabelnya ya. Nah, ketika kita ingin menampilkan seluruh data ya atau secara rinci, kita bisa menggunakan tanda bintang ya. Jadi tanda bintang ini maknanya adalah kita akan menampilkan semua kolom ya. Jadi kalau yang ingin kita tampilkan adalah semua kolom, tinggal kita berikan klausa bintang di sini ya. Jadi di sini ada select bintang from staff. Jadi nanti hasilnya adalah akan muncul semua kolom dan juga semua baris yang ada pada tabel staff ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita ingin menampilkan suatu data tetapi hanya kolom tertentu saja ya. Jadi di sini kita contohnya adalah ingin menampilkan kode staff, nama depan dan nama belakang dan juga gaji untuk semua staff. Jadi yang di sini yang dimunculkan hanya staff number, first name, last name, dan juga salary ya from staff ya. Jadi di sini kita melakukan proses yang biasa disebut sebagai projection ya. Jadi memilih beberapa kolom yang ingin kita tampilkan ya. Jadi dari tabel staff ini nanti outputnya adalah data berupa data staff yang terdiri dari 4 kolom ya. Staff number, first name, last name, dan salary ya. Kemudian untuk barisnya ini akan ditampilkan semua ya. Oke, selanjutnya kita bisa memunculkan klausa distinct ya. Jadi distinct. Jadi ini ketika kita ingin menampilkan data yang sifatnya adalah unik ya atau tidak ada perulangan ya. Jadi misalkan di sini untuk contohnya adalah kita ingin menampilkan daftar seluruh nomor properti atau property number dari semua properti yang pernah dilihat ya. Jadi yang ditampilkan adalah property number-nya ya. Nah, di sini yang sudah dilihat ada berapa properti nih? 1, 2, 3, 4 properti ya. Jadi di sini ada 3 properti ya. 1, 2, 3 ya. Jadi di sini ada beberapa properti yang dia dilihat secara berulang ya. PA14 ini dilihat 2 kali, PG4 dilihat 2 kali ya. Jadi ini dilihat secara berulang. Jadi sebenarnya di sini hanya ada 3 properti ya, tapi karena dia berulang, ya dia seolah-olah jadi ada 6 baris di sini ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah ada
properti apa saja yang dia sudah pernah dilihat ya. Nah, kalau kita menggunakan klausa yang biasa, select property number from viewing, maka akan muncul semua barisnya ya. Jadi di sini semua datanya akan dimunculkan ya. PA14, PG4, PG4, PA14, PG36. Nah, sedangkan di sini kita ingin yang berbeda. Makanya di sini kita tambahkan klausa distinct ya. Jadi select distinct property number from viewing. Ya, jadi akan hanya muncul yang berbeda saja di sini ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menghitung apabila dalam suatu atribut ya. Misalkan di sini adalah tampilkan daftar upah bulanan seluruh staf, berikut nomor staf, nama, dan juga berapa upahnya ya. Nah, di sini contohnya ada tabel staf. Nah, di sini ada gaji di dalam tabel staf ada gaji per tahun gitu ya. Sedangkan kita ingin menampilkan gaji per bulan ya. Makanya di sini tinggal kita bagi saja ya, salarinya kita bagi 12. Maka hasilnya nanti adalah berupa gaji per bulan ya, atau gaji yang dibagi 12 gitu ya, from staff gitu ya. Nah, kemudian untuk nama salary per 12 ini kita bisa berikan suatu nama alias ya. Nah, di sini kita beri nama misalkan monthly salary ya. Jadi kita berikan alias salary per 12 ini as monthly salary. Nanti akan muncul kolomnya adalah monthly salary. Jadi kita bisa memberikan nama alias pada semua kolom yang kita pilih ya di sini ya. Oke, ya selanjutnya bagaimana cara kita melakukan pencarian dengan suatu kondisi tertentu atau kita melakukan filtering ya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam klausa. Jadi di sini contohnya adalah tampilkan daftar seluruh staf dengan upah lebih besar dari 10.000 ya. Jadi kita cari yang gaji stafnya di atas 10.000 ya. Nah, di sini untuk menampilkan pencarian dengan suatu kondisi, kita menggunakan klausa where ya. Kita menggunakan klausa where ya. Jadi where kemudian kondisinya apa ya. Di sini kondisinya adalah gaji lebih besar dari 10.000. Jadi select staff number, first name, last name, position, salary from staff where salary-nya lebih besar dari 10.000. Jadi ini yang dimunculkan hanya yang memenuhi kondisi ini ya jadinya ya. Jadi di sini yang gajinya di atas 10.000 yaitu adalah si John, Anne, David, dan juga Susan. Jadi ini adalah kondisi ya salary di atas 10.000 ya. Oke, selanjutnya bagaimana jika kita ingin menampilkan suatu data ya yang memiliki beberapa kondisi ya. Jadi di sini ada kondisinya digabungkan ya. Jadi misalkan di sini contohnya tampilkan alamat kantor cabang yang berada di kota London dan juga Glasgow ya. Jadi semua kantor cabang yang berada di kota London dan juga Glasgow ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan klausa yang namanya adalah OR ya, sebagai untuk menggabungkan dua kondisi ini ya, di mana city sama dengan London atau city sama dengan Glasgow. Jadi nanti yang dimunculkan adalah semua kantor cabang yang dia berada di London dan juga di Glasgow. Jadi ada 3 kantor cabang di sini ya. Jadi di sini ada 3 kantor cabang ya hasilnya ya. Jadi B005, B03 dan juga B002 ya. Ini adalah 3 kantor cabang ya yang berada di kota London dan juga di Glasgow ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menampilkan data dengan suatu kondisi misalkan dalam bentuk yang rentang ya atau interval ya. Nah, di sini contohnya adalah tampilkan staf yang gajinya antara 20.000 dan juga 30.000. Jadi kita tadi menggunakan klausa where, kemudian gajinya salary between 20.000 and 30.000. Nah, ini yang muncul adalah si John dan juga si Susan ya. Oke, ya selanjutnya adalah pencarian dengan beberapa nilai ya. Jadi misalkan di sini menampilkan seluruh staf dengan posisi sebagai manajer
atau supervisor ya. Jadi posisinya adalah manager atau supervisor. Nah, di sini kita bisa menggunakan klausa yang namanya in ya. Yang di sini ada dua ya, manager dan juga supervisor yang ingin dimunculkan ya. Jadi where position kondisinya ya, in, manager, dan supervisor. Jadi semua staff yang dia posisinya adalah manager dan juga supervisor nanti akan dimunculkan ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya tadi untuk klausanya mirip dengan klausa or ya. Ya, jadi sama aja sebenarnya ini ya untuk peruntukannya ya. Nah, tapi kalau kita ingin menampilkan pencarian dengan beberapa nilai yang jumlahnya banyak ya, misalkan di sini ada 5 gitu ya, ada 5 nilai gitu ya. Nah, ini lebih efisien kalau kita menggunakan klausa in ya. Kalau or nanti bisa terlalu panjang gitu ya. Jadi secara fungsi sebenarnya mirip ya, tapi ini lebih efisien kalau misalnya untuk nilainya itu ada beberapa ya, ada cukup banyak itu kita bisa menggunakan klausa yang namanya in ya. Oke, selanjutnya bagaimana kita melakukan pencarian dengan suatu pola tertentu ya. Jadi misalkan di sini ingin menampilkan semua informasi terkait dengan pemilik properti yang alamatnya terdapat string Glasgow ya. Jadi di dalam alamatnya ini kita cari string Glasgow ya. Nah, ini kalau mau kita mencari menggunakan pencarian dengan suatu string tertentu, kita bisa menggunakan klausa yang namanya like ya. Jadi where address like persen Glasgow persen ya. Jadi di sini nanti akan dicocokkan untuk string Glasgow-nya ini ya. Ya, persen Glasgow persen gitu ya. Jadi semua data private owner ini yang alamatnya terdapat string Glasgow akan dimunculkan ya nantinya ya. Nah, ini hasilnya ada 3 ini ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengurutkan data dengan suatu kolom tertentu ya. Jadi melakukan suatu proses sorting ya, pengurutan ya. Nah, di sini kita menggunakan klausa yang namanya order by untuk mengurutkan suatu data berdasarkan suatu kolom tertentu ya. Misalkan tampilkan daftar seluruh staf diurutkan berdasarkan upah dari besar ke kecil ya. Jadi upahnya diurutkan dari yang besar ke kecil ya. Kita order by salary, kemudian descending di sini ya, dari yang besar ke kecil ya. Kalau dari kecil ke besar pakainya ASC atau ascending ya gitu ya. Kalau kita tidak definisikan apakah di ascending atau descending, defaultnya adalah ascending ya untuk defaultnya ya. Untuk default dari pengurutannya adalah dari kecil ke besar gitu ya. Kalau kita tidak mendefinisikannya ya. Nah, di sini nanti hasilnya akan terurut berdasarkan suatu nilai gaji ya, yang paling besar ke yang paling kecil ya untuk pengurutannya. Oke. Nah, kalau kita mau mengurutkan menggunakan beberapa kolom, nah gitu bisa juga gitu ya. Misalkan di sini diurutkan berdasarkan tipe dan juga diurutkan berdasarkan biaya sewa ya. Jadi yang pertama adalah diurutkan dulu dari tipenya. Apakah dia flat atau dia house ya. Nah, di sini diurutkannya secara alfabetik ya. Kalau hurufnya adalah menggunakan karakter ya. Nah, di sini diurutkan secara alfabetik. Jadi yang F terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua diurutkan berdasarkan biaya sewanya ya. Berarti yang biaya sewanya paling besar didahulukan gitu ya. Jadi flat 450 ya, flat 400 dan seterusnya ya. Jadi di sini diurutkan berdasarkan 2 kolom ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita melakukan pencarian dengan select dan juga dengan beberapa fungsi-fungsi agregat ya. Jadi dalam SQL ada beberapa fungsi agregat yang ini sudah didefinisikan menurut ISO ya. Ada count, ada sum, ada average dan juga minimum dan juga maksimum ya. Count di sini digunakan untuk menghitung banyaknya kemunculan dalam suatu kolom ya. Jadi banyaknya ya. Kalau sum menghitung jumlah atau penjumlahan nilai dari dalam suatu kolom ya. Ya. Average atau AVG adalah menghitung rata-rata nilai dalam suatu kolom ya. Kemudian min untuk menghitung nilai terkecil
Kalau max untuk mencari nilai terbesar ya. Nah, setiap fungsi agregat ini ya mengambil masukan dari seluruh nilai dalam satu kolom dan akan mengembalikan dalam satu nilai agregat. Jadi outputnya adalah satu nilai ya agregat. Jadi cuma satu aja ya outputnya ya. Kemudian count, min, max bisa digunakan untuk atribut bilangan atau non bilangan atau teks ya. Jadi bisa ini ya kita menghitung ya count ya, min dan juga max untuk bilangan dan juga non bilangan. Tetapi kalau sum dan juga average hanya bisa digunakan untuk bilangan ya kalau sum dan average. Selain count, tiap fungsi akan mengabaikan nilai nol ya. Nah, selanjutnya klausa ini juga bisa ditambahkan di string di depan nama kolom untuk mengabaikan nilai duplikat ya. Nah, penggunaan distinct dapat berdampak pada hasil agregat pada fungsi sum atau juga average ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Jadi misalkan di sini kita ingin mengetahui berapa banyak sih jumlah properti yang biaya sewanya lebih dari 350 per bulan. Berapa banyak jumlah properti? Jadi di sini adalah kita menghitung banyaknya ya. Nah, di sini kita menggunakan klausa yang namanya count ya. Jadi select count pakai bintang from property for rent where rent lebih besar dari 350. Misalnya tidak kita gunakan klausa count, jadi cuma select bintang from property for rent where rent lebih dari 350. Yang muncul adalah semua baris dan kolom yang nilai sewanya lebih dari 350 ya. Nanti akan dimunculkan di semua datanya gitu ya. Yang lebih dari 350 gitu ya. Nah, jadi ada apa ini? Ada yang 650, 400, 375, 600 dan juga 450 gitu ya. Ini yang akan dimunculkan kalau kita tanpa count. Kalau kita count, ya dia hanya menampilkan jumlahnya, dia akan menghitung ya. Nah, jumlahnya adalah 5. Jadi kalau kita menggunakan klausa count di sini akan menghasilkan jumlah sebanyak 5 di sini ya untuk hasilnya ya. Jadi single value ya di sini ya, satu nilai aja ya, yaitu 5. Oke, kemudian di sini apa ini? Tampilkan jumlah manajer dan juga jumlah upahnya berapa. Nah, di sini kita ingin menghitung yang posisinya adalah manager ya. Jadi select count staff number as count. Jadi kita hitung ya. Kemudian sum salary, kita hitung gajinya. As sum, as di sini tadi adalah merupakan alias ya. Jadi alias ya. As count dan as sum ya. From staff where position sama dengan manager. Jadi di sini berapa sih banyaknya staff yang posisinya sebagai manager ya. Jadi ada 1, 2, nah cuma ada 2 ya. Jadi jumlahnya adalah 2. Kemudian sum salary, hitung gajinya. Jadi 30.000 ditambah 24.000 jadi 54.000. Nah, ya gitu ya. Jadi ini digunakan untuk ya menghitung ya dan juga menjumlahkan ini ya. Oke, selanjutnya adalah nilai minimum, maksimum dan juga average ya. Jadi contohnya misalkan di sini untuk tampilkan upah terkecil, terbesar dan rata-rata dari seluruh staff ya. Jadi min salary as min, max salary as max, average-nya. Jadi akan menghasilkan nilai minimum, maksimum dan juga average-nya. Oke, selanjutnya ketika kita melakukan suatu proses query ya, kita bisa melakukan pengelompokan gitu ya. Jadi misalkan di sini ingin menampilkan jumlah staff pada tiap kantor cabang dan total upahnya. Jadi tiap-tiap kantor cabang itu mau kita hitung berapa sih banyak jumlah staffnya dan juga berapa jumlah total dari gajinya ya atau upahnya ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan klausa yang namanya group by ya. Nah, group by ya. Jadi kita kelompokkan berdasarkan kantor cabang ya atau branch number di sini ya. Jadi pertama kita adalah lakukan query select branch number. Kemudian count staff number. Kita hitung berapa banyak staffnya.
ya. Kemudian sum salary, kita hitung berapa banyak gajinya, ya. As sum from staff. Nah, di sini datanya kita mau kelompokkan per kantor cabang. Jadi nanti akan dikelompokkan per kantor cabang ya. Yang B003 nanti akan dihitung tuh berapa banyak stafnya. 1, 2, 3. 3 gitu ya. Kemudian nanti akan dihitung berapa jumlah gajinya ya. Ditambahkan itu 12.000, ditambah 18.000, ditambah 24.000, 54.000 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini prosesnya dengan klausa namanya group by untuk mengelompokkan data berdasarkan suatu kolom ya. Di sini kasusnya adalah dengan menggunakan branch number ya. Oke, selanjutnya adalah kita juga bisa menggunakan klausa namanya having gitu ya. Jadi kalau tadi yang menyaring hasil keluaran dari kelompok kolom dalam group by, untuk setiap kantor cabang yang memiliki staf lebih dari satu, tampilkan jumlah staf pada tiap kantor cabang dan jumlah stafnya ya, dan jumlah upahnya gitu ya di sini ya. Yang jumlah stafnya lebih dari satu ya. Jadi yang di sini jumlah stafnya lebih dari satu ini sebagai suatu syarat ya, sebagai suatu syarat dimunculkan gitu ya. Nah, yang tadi kan semuanya dimunculkan ya di sini ya, dimunculkan semua datanya. Nah, sekarang ini mau kita filter lagi nih. Tampilkan yang hanya stafnya lebih dari satu gitu ya. Ya berarti yang B07 ini nanti tidak akan masuk begitu ya. Nah, di sini klausanya tinggal kita tambahkan having count staff number staff no lebih besar dari satu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tambahkan klausa namanya having count di sini ya. Oke, ya selanjutnya tentang select yang menggunakan join dan juga subquery ya. Jadi ada kalanya kita ingin menampilkan data dari dua tabel yang berbeda gitu ya. Jadi ini contohnya misalkan tampilkan staf yang bekerja di kantor cabang yang beralamat di Jalan 163 Main Street gitu ya. Oke ya. Nah, di sini data tentang 163 Main Street ini hanya ada di dalam tabel branch ya. 163 Main Street. Padahal perintahnya adalah diminta untuk menampilkan seluruh data tentang staff gitu ya. Jadi yang ditampilkan adalah data staff, tetapi kondisinya adalah di tabel branch gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya subquery gitu ya, subquery. Jadi caranya ya pertama kita buat query terkait dengan staff gitu ya. Select staff number, fname, last name, position from staff where branch number sama dengan kantor cabang mana yang dia memiliki alamat 163 Main Street gitu ya. Di sini kan sebenarnya adalah B003 ya. Nah, B03 ini ya. B03 di sini ya. Jadi sebenarnya nanti branch number sama dengan B003 gitu ya. B003 ya. Jadi sebenarnya ini kan itu ya, query-nya adalah branch number sama dengan B003 gitu ya. Padahal B003 ini bisa kita ketahui parameternya adalah dari tabel branch ya. Yang ada dalam tabel branch yaitu adalah yaitu alamat. Makanya di sini kita buat satu query lagi di dalamnya ya. Jadi kita mengquery dari branch number-nya. Select branch number from branch where street sama dengan 163 Main Street. Jadi subquery itu adalah suatu query di dalam query gitu ya. Nah, jadi query dalam query ya di sini ya. Nah, di sini jadi hasil dari select branch number from branch where street sama dengan 163 Main Street, hasilnya adalah B003 yang mana ini nanti akan menghasilkan query where branch number sama dengan B003. Itulah staff yang beralamat yang kantornya beralamat di 163 Main Street. Nah, gitu ya. Nah, subquery juga bisa dihasilkan dari data agregat ya. Jadi misalkan di sini adalah tampilkan seluruh staff dengan upah di atas rata-rata. Berikut selisihnya. Jadi kondisinya di sini adalah
upahnya di atas rata-rata ya. Jadi where salary di atas rata-rata. Rata-rata tadi menggunakan fungsi average ya. Jadi select average salary ya. Jadi salary di atas average salary ini ya. Jadi hasilnya itulah adalah staff yang gajinya di atas rata-rata ya. Kemudian hitung selisihnya. Selisihnya berarti kan salary dikurangi average-nya tadi gitu ya. Select average salary from staff. Inilah yang disebut sebagai subquery ya. Jadi query di dalam query ya. Jadi kita bisa memunculkan suatu query berdasarkan parameter dari tabel yang lain gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tentang join ya. Jadi di sini kita bisa menggabungkan data dari dua tabel yang berbeda ya. Misalkan contohnya adalah tabel client dan juga viewing ya. Jadi tabel viewing ini berisi data tentang seorang klien yang dia ingin melihat suatu properti ya. Kemudian dia memberikan komentarnya gitu ya. Nah, data di sini hanya berupa kode. Hanya berupa kode-kode aja nih ya. CR56 gitu ya. Ini hanya berupa kode saja gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin tahu CR56 itu sebenarnya siapa sih gitu ya? CR56 itu sebenarnya siapa gitu ya? Munculkan namanya. Munculkan nama CR56. Padahal data tentang CR56 itu ada di dalam tabel klien ya. Jadi CR56 ini adalah si Alin gitu ya, si Alin ya. Nah, caranya berarti kita bisa melakukan yang namanya join ya. Jadi misalkan contohnya adalah tampilkan nama seluruh klien yang telah melihat properti ya. Jadi ini siapa-siapa ini dimunculkan namanya gitu ya. Padahal nama tadi ada di dalam tabel klien gitu. Makanya kita melakukan proses yang namanya join ya. Oke ya. Nah, di sini perintahnya adalah select c.client number, fname, lname, property number, comment from client C, viewing V. Client spasi C ini maksudnya adalah C ini sebagai ya alias juga ya, alias dari suatu tabel gitu ya. Viewing spasi V ini adalah alias juga. Jadi V ini adalah tabel viewing ya, C adalah tabel client ya. Nah, di sini makanya ketika kita mau memilih suatu kolom, select client number. Client number ini kan ada di dua kolom ya. Client number di tabel client number di tabel viewing. Nah, makanya di sini kita tulis apa nama tabelnya ya. Di sini kita bisa tulis C ya. C.client number. Maknanya adalah ini adalah kolom client number untuk tabel client, untuk tabel C atau client gitu ya. Nah, ini ya sebenarnya bisa juga kita tulis lengkap gitu ya, client.client number gitu ya. Tapi biasanya kalau query itu cukup kompleks, cukup panjang gitu ya, ini akan menghemat akan menjadi lebih efisien gitu perintah kita jadi efisien, makanya kita buat suatu alias gitu ya. Sama juga dengan ini, viewing sama dengan viewing spasi V ya. Jadi ini sebagai alias juga gitu ya. Nah, di sini kita ingin menampilkan data-data terkait dengan nama kliennya, client numbernya, dan juga komennya ya. Jadi gabungan dari dua tabel di sini ya. Nah, di sini. Jadi yang kita pilih tabelnya adalah dua berarti ya. Kalau tadi kan query-query sebelumnya hanya memunculkan data dari satu tabel. Kalau dari dua tabel, tinggal kita kasih koma, tuliskan nama tabel yang kedua gitu ya. Jadi client C, viewing V gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat klausa where ya, yang mana client number sama dengan c.client number sama dengan v.client number, yaitu yang datanya ada di dalam tabel client dan juga ada di dalam tabel viewing ya untuk kodenya ya. Jadi yang sama gitu ya. Berarti nanti data Mike Ritchie ya ini nggak akan dimunculkan gitu karena dia belum melihat propertinya gitu. Dia nggak akan muncul ya. Jadi yang hanya ada di dua tabel yang sama ini ya. Jadi yang data yang sama ini hanya
yang muncul di dua tabel ini gitu ya. Untuk yang migrate ini dia tidak akan dimunculkan ya, karena dia belum melihat properti gitu ya. Jadi yang hanya melihat properti ini saja yang akan dia munculkan ya. Jadi itu untuk proses join sederhana ya. Oke, selanjutnya adalah proses insert, update, dan delete ya. Untuk memasukkan data ya kita menggunakan perintah yang namanya insert ya, insert into staff ya, value. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja untuk nilainya ya. Untuk nilainya kita masukkan ya, SG16, Alan, dan seterusnya ya. Tinggal kita masukkan saja datanya ya. Kemudian di sini untuk data-data yang sifatnya adalah string ya. Nah, ini kita pasti petik gitu ya. Untuk yang numerik ya, kita tanpa tanda petik di sini ya. Oke, selanjutnya adalah proses update ya. Jadi kita melakukan query yang namanya update. Nah, di sini contohnya adalah misalnya gaji untuk stafnya mengalami kenaikan ya, sebesar 3% ya. Jadi gajinya naik 3%. Nah, kini kita melakukan proses update berarti kan ya. Jadi update staff, set, jadi menggunakan perintah update ya. Update spasi nama tabelnya apa? Tabelnya adalah staff. Apa yang diupdate? Yang diupdate adalah gaji. Jadi set salary diupdate jadi berapa? Jadi naik jadi 3%. Berarti gajinya adalah dikali 1,03. Jadi gaji naik 3% gitu ya. Oke ya. Nah, kalau kita mengupdate ya tanpa menggunakan suatu klausa tertentu, tanpa menggunakan where, maka di sini yang akan diupdate adalah semua baris ya. Nah, di sini kan kita update-nya tanpa menggunakan klausa where ya, tanpa kondisi nih ya. Jadi di sini akan mengupdate semua baris. Jadi kalau kita ingin mengupdate suatu kondisi tertentu, nah kita gunakan klausa where di sini ya. Misalkan ya manajernya kenaikannya bukan 3% tapi 5% misalkan ya. Ini kita update gitu ya. Where position sama dengan manager ya. Jadi kita tambahkan klausa where ya kalau ingin membuat suatu kondisi tertentu ya untuk proses update-nya ya. Kemudian bagaimana kalau kita mau mengupdate beberapa kolom tertentu? Ya tinggal kita tambahkan koma di sini ya. Jadi misalkan di sini adalah David Ford, dia manajer dan gajinya jadi 18.000 ya. Jadi dipromosikan jadi manajer, gajinya naik jadi 18.000. Jadi set position sama dengan manajer, salary-nya sama dengan 18.000. Kondisinya adalah staff number-nya sama dengan SG14 ya, where staff number sama dengan SG14. Jadi ini adalah untuk mengupdate dua kolom ya, dua data ya. Oke, yang terakhir adalah delete ya. Delete ini ya cukup mudah perintahnya. Jadi tinggal kita delete from nama tabelnya apa gitu ya, kondisinya apa gitu ya. Ya misalkan di sini adalah hapus seluruh log viewing yang berkaitan dengan properti PG4. Jadi yang dihapus yang propertinya PG4 aja nih di dalam tabel viewing ya. Jadi delete from viewing, kondisinya adalah where property number sama dengan PG4. Kalau tanpa kondisi atau tanpa where, nah di sini maka dia akan dihapus semua datanya ya. Jadi kalau kita mau menghapus seluruh log viewing, yang di sini tinggal delete from viewing. Ini akan menghapus semua datanya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini tentang DML. Kita ketemu lagi dalam materi yang lainnya.